Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Polri semua di rumah maupun dimanapun mendengarkan podcast ini. Baik lagi dengan saya, Ibtu Bodiata Jalalana, di podcast Polda Sulawesi Barat, Biro SDM, Pasar Baru, Polisi Sapa Masyarakat, Bahas Rekrutmen. Ya, kembali lagi dengan saya hari ini, rekan-rekan semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses seleksi yang akan dilaksanakan para calon peserta seleksi di rumah. Kesempatan hari ini, dengan bangga, saya akan menyambut senior saya yang memang berada di bidang bagian penerimaan Polri. Kita sambut juga semua Bang Denny. Terima kasih Bang, udah hadir Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Jadi rekan-rekan di rumah nanti, ketika kalian melihat podcast ini, saya harap tentu akan semakin semangat. Dengan semakin semangat, kami akan jelaskan bagaimana sih proses seleksi itu. Jadi mohon izin nih Bang, kan bentar lagi penerimaan mau dimulai Bang. Ini sudah bulan Maret. Nanti mungkin bulan Maret akhir kita sudah mulai buka. Apa sih Bang yang pertama kali harus disiapkan oleh calon peserta seleksi Bang? Ya, terima kasih. Yang perlu disiapkan oleh peserta seleksi, ya, terutama putra-putri terbaik Provinsi Sulawesi Barat tentunya. Hal-hal yang disiapkan secara, ya, ini masih jauh-jauh hari, baik itu fisik, mental maupun akademik. Selain di luar itu, ya, bisa berkas-berkas atau persyaratan administrasinya. Oh, baik Bang. Jadi menarik banget tuh Bang. Yang pertama tadi tentang mental, fisik, itu mungkin menurut saya umum ya Bang ya. Iya. Cuman kalau berkas-berkas itu Bang, nah kalau berkas-berkas itu apa aja sih Bang yang harus disiapkan? Yang perlu disiapkan tentunya nantinya para peserta itu bisa dilihat secara rinci, ya, terkait kelengkapan berkas itu. Nanti bisa di-upload atau di-download maksudnya di website penerimaan.polri.go.id. Jadi para peserta nanti pada saat mendaftar, ya, kan masuk di website tersebut, mengisi form, kemudian di situ ada form untuk download. Persyaratan, baik persyaratan maupun pengumuman seluruh seleksi itu ada di situ semuanya. Nah, jadi patut diingat ya buat rekan-rekan yang mau menjadi calon peserta seleksi, jangan lupa dikunjungi website kami penerimaan.polri.go.id. Nah, menurut dengan apa yang kata Bang Denny tadi sampaikan, nanti semua akan ada disampaikan di situ berkas-berkas apa saja yang harus rekan-rekan itu upload atau download di website tersebut. Nah, jadi betul-betul diperhatikan ya, apalagi untuk adik-adik yang baru mau mendaftar. Jadi berkas-berkas dari berkas sekolah, berkas pribadi kayak KK, KTP, akte lahir, semua tuh nggak boleh hilang. Kalau hilang, segera disiapkan surat keterangan penggantinya ya. Nah, setelah lengkap berkas nih Bang, tahapan selanjutnya apa Bang? Secara awal ya, saya informasikan secara awal itu nanti setelah para peserta ini daftar secara online, ya, khususnya secara online di website tersebut, klik daftar. Di situ ada muncul untuk nomor ujian online-nya, ya. Bisa di-download, di-print atau di-foto. Baru nanti melakukan verifikasi di Polres-Polres sesuai dengan domisilinya. Ya, nanti dari Polres tersebut mengeluarkan nomor ujian yang digunakan pada tiap-tiap seleksi, ya. Khusus untuk Polda Sulawesi Barat nantinya verifikasi dilaksanakan di Polres-Polres, tetapi untuk tahap selanjutnya baik itu administrasi, kemudian kesehatan, psikologi dan lain sebagainya sampai selesai tes seleksi itu dilaksanakan di Polda. Oh, dilaksanakan di Polda semua Bang? Iya, seluruhnya kegiatan itu dilaksanakan di Polda. Mengingat kenapa? Karena jarak antar Polres, Polda di sini masih terjangkau, katakanlah tidak sampai 24 jam, tidak sampai, paling jauh kan
Polres Pasangkayu di sini. Ya Siap. paling enggak ya 6 jam atau paling lambat 7 jam bisa dijangkau. Baik Bang, jadi buat rekan-rekan juga yang akan menjadi calon peserta seleksi, tentunya kalau mau mencari informasi yang akan mendetail lagi, bisa juga datang ke Polres masing-masing yang terdekat di domisilinya. Jadi misalkan adik-adik ini tinggal di Mamuju, ada Polresta Mamuju. Nah, di situ bisa menanyakan dan sekaligus melakukan verifikasi apabila memang berniat mendaftar. Betul. Nah, setelah melaksanakan verifikasi, berarti selanjutnya kesehatan ya Bang? Iya, selanjutnya untuk setelah verifikasi nanti pemeriksaan administrasi. Oh, administrasi Iya, dulu Bang? pemeriksaan administrasi. Makanya pada saat yang bersangkutan melakukan verifikasi, itu dari Polres itu mengakomodir, mungkin membuat grup WA dan lain sebagainya untuk mempermudahkan informasi. Kami dari panitia Panda itu bisa menginformasikan mungkin kami informasikan secara langsung bisa atau melalui Polres. Ya, nanti kapan waktu masing-masing peserta dari Polres itu bisa bergantian untuk melakukan pemeriksaan administrasi. Iya, kurang lebih. Karena memang biasanya waktu untuk pemeriksaan administrasi itu sangat pendek. Ya, sehingga kami bagi setiap harinya itu dari pagi sampai sore itu untuk pemeriksaan administrasi itu biasanya satu atau dua Polres saja. Seperti gitu, itu. Bang. Jadi pastinya akan dibagikan jadwal ya Bang ya. Iya. Dibagi, nggak bisa berbarengan semua. Nggak ya, bisa Bang, ya, nanti sesuai dengan ya katakanlah jumlah peserta animonya per masing-masing daerah. Berarti setelah administrasi baru kesehatan nih Bang ya? Nah, setelah administrasi nanti kesehatan. Oh, katanya Bang kesehatan tuh ada kesehatan dalam, ada kesehatan luar. Itu apa Bang? Ya, nanti saya jelaskan dulu dari awal bahwa tahapan seleksi itu ada bermacam-macam. Yaitu yang saya tadi sampaikan, yang pertama itu pemeriksaan administrasi, yaitu meliputi berkas dan lain sebagainya. Iya, Bang. Baik itu ukur tinggi badan, berat badan, kelengkapan berkas, itu administrasi. Kemudian ada kesehatan pertama. Ya, kesehatan pertama itu meliputi pemeriksaan secara luar, fisik luar. Ya, baik itu tensi, terus kemudian gigi, mata, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Itu pemeriksaan luar. Nah, setelah itu pemeriksaan psikologi. Ya, pemeriksaan psikologi. Setelah selesai baru pemeriksaan jasmani. Ya, jasmani. Terus kemudian akademik. Nah, baru itu melaksanakan sidang untuk mengikuti rikes kedua. Untuk rikes kedua. Ya, baru setelah sidang baru pelaksanaan rikes kedua. Nah, rikes kedua ini meliputi pemeriksaan dalam, baik itu rongsen, EKG dan lain sebagainya, baik meliputi ya darah dan lain sebagainya. Itu secara dalamnya. Siap. Nah, setelah kesehatan kedua, baru peserta ini yang lulus mengikuti pemeriksaan psikologi kedua, wawancara ataupun penelusuran mental kepribadian, karena itu satu waktu. Ya, terus setelah itu pemeriksaan administrasi akhir. Ada lagi, setelah itu baru terakhir untuk tahapan seleksi tes itu ada pemeriksaan atau supervisi dari pusat. Oh, dari Mabes Polri, Bang? Dari Mabes. Siap. Baru jadi selesai. Kalau administrasi kedua itu Bang, berarti kan ada jarak nih Bang antara administrasi 1 dengan administrasi 2. Iya. Itu berarti ada kesempatan dong Bang kalau misalkan ada adik-adik SMA itu yang belum ujian, terus mereka masih nunggu ijazah, berarti ada rentang waktunya ya Bang? Ada, memang itu digunakan. Kenapa ada administrasi awal kemudian akhir, pertama atau kedua? Karena kebanyakan yang mendaftar ini juga adik-adik yang masih kelas 3. Jadi nilai dia sekolah atau melaksanakan ujian itu belum ada. Pada saat mendaftar, mungkin pada saat pemeriksaan administrasi awal, dia menggunakan nilai rata-rata rapot. Ya, rapot semester 2. Tapi dia belum melaksanakan ujian nasional. Nah, nanti pada saat pemeriksaan administrasi akhir itu baru menunjukkan hasil nilai ujian akhirnya. Gitu. Jadi begitu ya rekan-rekan, bagaimana sih proses seleksi dari awal sampai akhir, dari administrasi, kesehatan, psikologi, akademik, jasmani, semua sudah dijelaskan dengan Bang Denny barusan. Nah, sekarang yang sering banget ditanyain ke Instagram kami juga
di Instagram @dalpers_sulbar banyak banget yang nanya Bang. Ya. Apa aja sih kendala-kendala yang bisa menggagalkan seorang peserta seleksi Bang? Ya, selama ini beberapa tahun terakhir ini yang paling banyak menggugurkan atau mentemeskan para peserta ini, yang pertama adalah administrasi. Ya, karena dia tingginya kurang atau permasalahan domisili atau memang masalah pemberkasan, ya kurang berkasnya, memang dia tidak sesuai dengan data pribadinya, ya, itu paling banyak yang menggugurkan atau mentemeskan. Kemudian juga kesehatan itu rata-rata setiap tahunnya, setiap pelaksanaan seleksi kurang lebih 20-30% tasenya ya untuk menjatuhkan peserta ini, ya. Makanya itu dari awal sudah kami sampaikan, panitia itu sudah kami himbau untuk para peserta ini yang memang berminat untuk melaksanakan check up dulu sebelum mendaftar. Supaya apa? Supaya jauh-jauh hari sudah tahu kendalanya apa, misal masalah gigi dan lain sebagainya, bisa diperbaiki. Ya, tidak ujuk-ujuk atau dalam bahasa tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ya, daftar terus nggak tahu apa-apa. Iya, ujuk-ujuk tiba-tiba kesehatan ya nggak bisa, karena memang kita tidak ada yang sempurna dalam tubuh ini, pasti ada aja, ya. Terus kemudian setelah kesehatan yang paling menjatuhkan lagi psikologi, tes psikologi sama dengan kesehatan, rata-rata setiap tahun itu 20-30% yang TMS karena psikologi, karena di dalam tes psikologi awal ini ya, ada passing grade-nya, nilainya, yaitu di bawah 61 itu langsung gugur. Dan juga perlu saya sampaikan kepada para peserta ini yang berminat atau adik-adik ini, psikologi ini dengan akademik sudah menggunakan sistem komputerisasi yaitu CAT. Pada saat selesai melaksanakan ujian, di situ juga langsung keluar nilainya. Ya, itu. Jadi udah canggih banget ya rekan-rekan pendengar, itu nanti kita ketika tes itu sudah pakai komputer, jadi nilai itu selesai ujian langsung keluar. Nah, ini juga tips juga, karena baik saya juga Bang Denny dulu juga pernah seleksi. Ya penting kalau misalkan kita persiapan 100%, insya Allah pasti kita bisa berhasil. Dan juga seperti apa yang Bang Denny bilang, untuk kesehatan itu hampir 30% menggugurkan. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah sebelumnya melaksanakan tes kesehatan. Jadi tips nih buat rekan-rekan ya. Satu tips tambahan, kalau misalkan di Sulawesi Barat, ya adik-adik ini mau mendaftar, bisa juga melaksanakan cek kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, Polda ini punya Rumah Sakit Bayangkara yang berada di Mamuju. Di situ kita bisa minta full check up ya Bang ya. Iya, apa-apa saja item yang untuk diteskan. Jadi kita bisa tahu dulu kemampuan kita ini sejauh mana sih. Kesehatan kita ini jelek apa enggak gitu ya Bang ya. Benar sekali. Soalnya kalau ini Polri sendiri punya standar operasional terkait seleksi. Ya baik itu seleksi Akpol, Bintara maupun Tamtama. Misal orang dia punya PANU, katakanlah. Mungkin dokter di luar itu dikatakan sehat, tapi di dalam dokter untuk dalam pelaksanaan seleksi itu bisa menjatuhkan atau dia mengurangi nilainya. Iya, karena kalau memang satu titik aja nggak apa-apa, kalau sampai seluruh badan mempengaruhi penampilan, nah itu yang bisa juga membuat nilainya berkurang. Akhirnya dia TMS gara-gara hanya PANU. Nah itu. Walaupun secara fisik sehat. Iya, jadi sebenarnya nggak bermasalah, cuman kan kita punya penilaian sendiri gitu ya Bang. Iya, itu ada SOP-nya sendiri di kesehatan. Makanya kami sarankan untuk check up di Rumah Sakit Bayangkara, karena dari dokter Rumah Sakit Bayangkara yang mengetahui ya terkait penyakit ini bisa mentemeskan atau tidak seperti itu. Jadi gitu ya rekan-rekan, banyak juga yang sering bertanya lewat DM Instagram kami, Kak kalau misalkan varikokel atau varises itu kita menggugurkan nggak? Kalau menggugurkan tidak, cuman akan sangat mengurangi nilai sehingga nilai itu tidak cukup. Ketika nilai tidak cukup, otomatis rekan-rekan calon peserta seleksi pasti gugur karena nilai. Jadi bukan karena faktor penyakitnya itu, bukan karena varises, bukan karena varikokel, bukan, tapi karena nilainya. Nah, jadi
kalau bisa adik-adik itu memeriksakan diri, mencek up full, jadi tahu sejauh mana sih saya bisa melaksanakan tes penerimaan Polri nantinya. Baik Bang, di akhir sesi kita hari ini ada nggak tips-tips dari Abang? Kan Abang juga sendiri dulu mengikuti seleksi dengan baik sampai sekarang sudah jadi perwira Polri, Bang. Secara umum akan kami kasih gambaran ya, karena ini masih ada waktu untuk menunggu pendaftaran sampai melakukan verifikasi ataupun sampai nanti tahapan pemeriksaan administrasi ya, masih ada waktu lah. Yang perlu disiapkan oleh adik-adik ini ya, baik itu pria maupun wanita, yang perlu disiapkan secara terus-menerus, yaitu yang pertama adalah kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan tadi, check up dan lain sebagainya. Kemudian jasmani juga, ya jasmani itu bagaimana jasmani yang baik terkait penilaiannya, baik itu jasmani A, B, C. A itu lari 12 menit, B itu mulai dari push up, sit up, sateran dan lain sebagainya. Kemudian renang, terus terakhir antropometri ya. Nah, itu tidak bisa disiapkan 1 minggu, nggak bisa. Siap. Itu harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, mungkin kalau setahun lebih bagus lagi gitu ya. Lebih baik setahun, pokoknya jauh-jauh hari lah ya. Kalau memang dia orang malas ya susah ya. Makanya jauh-jauh hari dipersiapkan. Kemudian yang perlu sangat disiapkan lagi pelatihan-pelatihan baik itu psikologi maupun akademik, ya kan? Sekarang informasi sudah terbuka, ada di internet dan sebagainya. Bisa diketik di situ. Contoh-contoh soal misal psikologi, terus akademik, masuk Bintara, bisa di situ dikerjakan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Situ sudah. Ya, memang soalnya beda, cuma metode atau cara pengerjaannya hampir sama. Yang penting kan kita nyari cara mengerjakannya. Bagaimana cara penyelesaiannya. Tips dari saya adalah selalu pantengin Instagram dalpers_sulbar untuk mengetahui informasi, ya kan, untuk mengetahui kapan seleksi, dan yang terakhir untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan ketika seleksi. Ya, mengakhiri sesi kita hari ini, kami dari Polda Sulawesi Barat, Biro SDM akan membuka penerimaan beberapa saat nanti. Sehingga untuk adik-adik yang di rumah, segera persiapkan diri, segera lengkapi administrasi-administrasi yang diperlukan, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.